Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini makin rame tapi justru terasa makin sepi? Kadang kita tinggal di lingkungan padat, rumah berdempetan tapi nggak kenal siapa tetangga kita. Padahal, dalam Islam, hidup bermasyarakat itu bukan sekadar tinggal berdampingan, tapi hidup saling menguatkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Sederhana ya, tapi maknanya dalam banget. Bayangin kalau kita semua punya rasa peduli kayak gitu. Nggak ada lagi yang lapar diam-diam, nggak ada lagi yang sakit sendirian, nggak ada yang kesepian di tengah keramaian. Islam ngajarin kita untuk jadi bagian dari solusi. Kalau tetangga butuh bantuan, kita ringan tangan. Kalau ada yang susah, kita jadi tempat sandaran. Kalau ada yang salah, kita ingatkan dengan lembut, bukan malah jadi hakim. Karena hidup ini bukan soal siapa paling benar, tapi siapa yang paling bisa membawa kebaikan. Dan satu hal yang sering kita lupa, kadang kebaikan kecil yang kita lakukan, senyum, sapa, bantu angkat barang, atau sekadar tanya, "Apa kabar?" itu bisa jadi cahaya besar buat hati orang lain. Kehidupan bermasyarakat dalam Islam itu ibarat tubuh. Kalau satu bagian sakit, bagian lain ikut merasakannya. Artinya kita semua terhubung. Saling jaga, saling doakan, saling kuatkan. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Jadilah tetangga yang baik, sahabat yang ringan hati, warga yang peduli. Karena hidup damai itu bukan datang dari tempat, tapi dari hati-hati yang saling menyejukkan. Islam itu tentang kita, bukan cuma aku. Kadang kita terlalu sibuk membenahi diri, sampai lupa membenahi hubungan kita dengan orang lain. Padahal, Islam bukan cuma urusan salat dan puasa, tapi juga cara kita hidup di tengah manusia. Hidup ini bukan kompetisi siapa paling suci, tapi perjalanan untuk saling bantu agar sama-sama sampai ke surga. Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma ahli ibadah, tapi juga ahli dalam bergaul. Beliau tahu kapan harus serius, tahu kapan harus bercanda, dan yang pasti, beliau selalu hadir sebagai rahmat. Hidup bermasyarakat dalam Islam itu indah, bukan cuma soal saling menyapa, tapi saling merasa, bukan cuma hidup berdampingan, tapi saling menjaga. Karena sejatinya, saat kita jaga orang lain, Allah akan jaga kita. Saat kita bahagiakan orang lain, Allah yang akan bahagiakan kita. Islam ngajarin kita buat hidup nggak cuma mikirin diri sendiri. Ada tetangga, teman, saudara, bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun, yang semuanya, dalam pandangan Allah, adalah bagian dari satu tubuh umat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Bayangin deh, kalau kita lapar pasti pengen makan kan? Nah, begitu juga kalau kita tahu ada tetangga yang kesusahan, harusnya hati kita juga ikut lapar dan pengen bantu. Bukan karena kita sok baik, tapi karena memang itulah tanda iman. Peduli itu nggak harus nunggu momen besar. Kadang senyum kecil ke orang yang lagi murung, atau sekadar dengerin curhat teman yang lagi sedih, itu udah cukup jadi wujud kasih sayang. Dan tahu nggak, dalam Al-Quran Allah tuh nyebut umat Islam sebagai umat yang terbaik karena satu hal, mereka menyuruh pada kebaikan dan mencegah keburukan, alias saling jaga, saling remind, saling rawat. Karena hidup di dunia ini bukan ajang siapa yang paling cepat sukses sendiri, tapi siapa yang bisa sampai tujuan bareng-bareng. Saling tarik, saling dorong, saling doain. Yuk, kita jadi bagian dari masyarakat yang saling menyayangi karena sejatinya, kita nggak bisa hidup sendiri. Kadang kita lupa kekuatan kata-kata itu luar biasa. Satu kalimat bisa mengangkat hati seseorang, tapi juga bisa menjatuhkan semangat orang lain seketika. Padahal, Islam sudah sejak lama mengingatkan kita. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Keren banget ya. Islam tuh ngajarin kita buat peka, bukan cuma soal ibadah,
tapi juga tentang gimana kita membawa diri di tengah masyarakat. Menjaga lisan dan sikap bukan berarti kita harus jadi orang yang kaku dan penuh basa-basi. Justru sebaliknya, kita diajak buat jadi pribadi yang jujur, lembut, dan penuh adab. Bayangin deh kalau setiap orang milih buat ngomong yang baik-baik aja, nggak ada nyinyiran, nggak ada gibah, nggak ada sindiran yang nyelip-nyelip, dunia pasti lebih adem, hati pun jadi lebih tenang. Begitu juga sikap. Kita diajarin buat rendah hati, nggak mudah marah, sabar, dan menghargai orang lain, apapun latar belakangnya. Karena setiap sikap kita itu kayak cermin, mewakili hati dan keimanan kita. Dan kalaupun kita lagi capek atau moodnya lagi nggak oke, diam pun bisa jadi pilihan terbaik. Diam bukan berarti kalah, tapi kadang itu cara paling elegan untuk menjaga hati dan hubungan. Menjaga lisan dan sikap bukan cuma soal adab ke orang lain, tapi juga bentuk sayang kita ke diri sendiri, dan bentuk taat kita ke Allah. Kadang kita mikir, cuma nyapain orang doang, nggak ngaruh apa-apa. Atau, cuma bantu bukain pintu, kecil banget. Padahal, justru dari hal-hal kecil itulah nilai kebaikan tumbuh dan menyebar. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebaikan itu nggak harus yang besar-besar kayak bangun masjid atau nyantunin yatim piatu, meskipun itu luar biasa mulia. Tapi senyum ke tetangga, bantu angkat belanjaan ibu-ibu di warung, atau sekadar kasih jalan ke orang lain di antrian, itu semua bentuk kebaikan yang punya nilai di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sekadar bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Lihat, senyum aja udah dihitung kebaikan. Gimana kalau kita tambahin dengan bantuin tetangga nyapu halaman, ngajarin anak-anak ngaji sore, atau ikut kerja bakti bersihin selokan? Kecil di mata kita, tapi bisa jadi besar di mata Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Az-Zalzalah 7. Zarrah itu partikel terkecil, kayak debu yang berterbangan kalau kena cahaya matahari. Bayangin sekecil itu pun Allah nggak akan lupa, apalagi kebaikan yang kita lakukan dengan niat tulus. Contoh sehari-hari yang sering kita sepelekan tapi berdampak besar. Menyapa dengan ramah tetangga saat lewat. Mendoakan orang lain tanpa mereka tahu, ngeluangin waktu buat dengerin curhat temen, nyingkirin batu di jalan biar nggak bikin orang jatuh. Jangan nunggu kaya atau punya jabatan dulu baru mau berbuat baik. Kebaikan itu sederhana. Asal niatnya ikhlas, efeknya bisa luar biasa. Karena siapa tahu kebaikan kecil hari ini adalah sebab dibukanya pintu kebaikan besar esok hari. Pernah nggak sih kita lagi ngumpul bareng temen, awalnya ngobrol santai, lama-lama nyerempet ke obrolan tentang orang lain. Tanpa sadar kita mulai bahas kekurangannya, salah-salahnya, bahkan kadang pakai nada nyinyir. Dan anehnya, setelah itu, hati malah terasa nggak enak. Bukannya lega, justru kayak makin sempit. Itulah ghibah. Dalam Islam, ghibah itu digambarkan seburuk memakan bangkai saudara sendiri. Serem banget ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka kamu tentu merasa jijik padanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang." Al-Hujurat 12. Ghibah itu biasanya muncul karena hati yang enggak tenang, sering beriringan dengan hasad alias iri hati. Melihat teman sukses, kita enggak bisa ikut senang. Malah mikir, dia bisa begitu karena orang dalam. Hati pun mulai enggak ridho dengan takdir Allah. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling hasad, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Contoh sederhana, misal teman kita baru beli motor baru. Daripada bilang, "Wah pasti nyicil tuh, coba ganti dengan Masya Allah semoga bermanfaat dan berkah." Ya, sederhana sih, tapi bedanya besar di hati. Kita ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain.
dan itu bikin hati jadi lapang, insya Allah. Ghibah dan hasad itu dua penyakit hati yang diam-diam bisa makan pahala kita. Tapi kabar baiknya, kita bisa belajar rem diri. Mulai dari memperbanyak doa untuk orang lain, bersyukur atas apa yang kita punya, dan pilih obrolan yang bikin kita makin dekat sama Allah. Karena hati yang bersih itu, rasanya ringan, damai, dan tenang. Kadang kita mikir, buat jadi orang baik itu harus ngelakuin hal-hal besar, bangun masjid, sedekah miliaran, atau jadi ustaz terkenal. Padahal, Islam ngajarin kalau kebaikan itu bisa sesederhana senyum ke tetangga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa." Al-Ma'idah 2. Ayat ini sederhana tapi dalam banget. Kita diajak buat aktif, proaktif dalam kebaikan. Bukan nunggu diminta tolong, tapi peka dan sigap bantu yang butuh. Misalnya, lihat tetangga bawa galon berat, langsung tawarin bantuan. Ada teman curhat masalah hidup, jadi pendengar yang baik, kasih semangat dari hati. Lingkungan kotor, ambil sapu, bersihin, walau bukan tugas kita. Kebaikan itu nggak selalu tentang hal besar. Kadang justru yang kecil tapi konsisten itu yang paling nyentuh. Rasulullah SAW bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus, continue, walaupun sedikit." Artinya jangan remehkan kebaikan kecil. Sapa orang dengan senyum, kasih tempat duduk ke orang tua, atau bantu ngejemput anak tetangga yang lagi sibuk kerja. Itu semua ibadah kalau diniatkan karena Allah. Intinya kebaikan itu harus aktif. Kita yang mulai. Kita yang gerak. Jangan tunggu waktu karena kebaikan itu kayak sinyal wifi. Kalau kita nyebarin insya Allah nyambung ke hati orang lain juga. Kadang kita merasa dunia ini makin ramai, tapi hati makin sepi. Banyak suara, tapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Di tengah hiruk-pikuk ini, sebenarnya Allah memberi kita satu peran yang sangat mulia. Menjadi penyejuk. Bukan penyejuk yang harus selalu bicara lantang atau tampil memukau. Tapi cukup jadi pribadi yang ketika hadir, orang merasa tenang. Yang kalau bicara, tidak menyakiti. Yang kalau menasihati, tidak menggurui. Yang kalau menolong, tak mengharap balas. Allah berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." Al-Furqan, An-Nil 3. Bayangkan, di tengah dunia yang gampang panas karena perbedaan, kita hadir dengan kelembutan, wajah yang ramah, telinga yang siap mendengar, hati yang lapang memaafkan. Contohnya sederhana, saat di media sosial ada yang marah-marah, kita jawab dengan kata lembut atau diam. Di lingkungan rumah, saat tetangga sedang emosi, kita bantu dengan senyum dan sabar. Di tempat kerja, saat semua sibuk menyalahkan, kita jadi yang menawarkan solusi. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Mari jadi pribadi yang kalau hadir, seperti hujan di musim kemarau, menyegarkan, menenangkan, dan membawa harapan, karena sejatinya Islam itu rahmat. Dan kita yang membawa Islam harus jadi pembawa rahmat juga. Pernah nggak sih, kita merasa tenang dan senang hanya karena seseorang bilang, "Aku doain kamu ya, semoga lancar semua urusannya." Kalimat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Dalam kehidupan bermasyarakat, saling mendoakan itu seperti angin sejuk di tengah panasnya urusan dunia. Kita nggak selalu bisa bantu secara fisik, tapi doa bisa banget. Bayangin tetangga kita sedang sakit, atau teman kerja lagi banyak beban. Kadang mereka nggak bilang, tapi kita bisa mendoakan diam-diam. Doa itu nggak kelihatan, tapi sampai ke langit. Rasulullah SAW bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya, tanpa sepengetahuan orang itu adalah doa yang mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan, setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata, 'Amin,
dan untukmu juga seperti itu. Masya Allah, malaikat pun ikut mengaminkan dan mendoakan balik buat kita. Saling doain tuh untung dua arah. Contoh simpelnya, saat lihat teman posting tentang perjuangan hidupnya, bukannya nyinyir, mending kita bilang dalam hati, "Ya Allah, mudahkan urusannya, kuatkan hatinya." Atau saat kita lihat tetangga baru buka usaha, kita bisikkan dalam hati, "Ya Allah, berkahi rezekinya." Sekecil apapun, doa itu bentuk cinta sosial yang tulus. Kita jadi masyarakat yang saling dukung, bukan saling jatuhkan. Kita biasakan mendoakan orang lain, karena bisa jadi di saat kita sendiri butuh bantuan, doa-doa yang dulu kita panjatkan buat orang lain, balik ke kita dalam bentuk pertolongan yang tak terduga. Dalam Islam, hidup bermasyarakat bukan sekadar hidup berdampingan, tapi juga saling menguatkan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh. Kalau satu bagian sakit, yang lain ikut merasakannya. Artinya, kita diminta untuk peduli, bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir secara hati. Nilai-nilai seperti saling menolong, ta'awun, menghormati perbedaan, menjaga amanah, dan menyebarkan salam adalah pondasi yang dibangun Islam untuk menciptakan masyarakat yang damai. Bahkan sekadar senyum pun, kata Nabi, adalah sedekah, betapa sederhana, tapi penuh makna. Jadi kehidupan bermasyarakat dalam Islam itu ibarat menanam kebaikan dalam tanah kebersamaan. Mungkin hasilnya tak langsung terlihat, tapi yakinlah, setiap niat baik akan tumbuh menjadi keberkahan, baik untuk diri kita maupun untuk sekitar. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari masyarakat yang saling menguatkan, bukan menjatuhkan, yang saling mendoakan, bukan menyepelekan. Wassalamualaikum warahmatullahi